Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sekarang karakter-karakternya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, takut pada Allah. Banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bahwa beliau ini orang yang sangat takut pada hari akhir, hari akhirat, takut pada kemurkaannya Allah. Kalau pemimpin dasarnya sudah takut pada Allah, insya Allah tidak melakukan yang aneh-aneh, yang merusak-merusak, yang menyengsarakan, yang salah jalur. Jadi, enggak ada yang ditakuti selain Allah. Itu pemimpin pasti kuat. Tapi, kalau masih takut selain Allah, takut negara lain lah, takut miskin lah, takut pendapatan turun lah, takut masih banyak ketakutan yang lain. Ada titik-titik lemahnya. Tapi kalau pemimpin hanya Allah yang ditakuti, dia akan jadi pemimpin yang kuat. Jadi Umar ini hampir nggak pernah istirahat. Kalau pagi dia itu melayani umatnya, kalau malam dia seorang sufi yang suka berdua sama Allah, juga munajat. Dan cirinya adalah beliau gampang menangis. Jadi hatinya lembut. Ya, kamu cari pemimpin yang seperti ini besok. Yang takut hanya pada Allah, tidak ada yang lain. Kalau takut pada Allah itu, ya berarti dunia tidak terlalu membuat dia gentar, situasi apapun. Jadi, karakter pertama ini. Karakter selanjutnya adalah wirai. Kalau bahasa sufinya waro. Bagi yang belajar tasawuf, waro itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian. Itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang subhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh, tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang subhat itu kan nggak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai nggak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih subhat saja ditinggal. Khawatir nanti uang ini ndak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal kenapa? Ya karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Anaknya pernah protes ini ke Bapak karena hati-hati sekali Umar bin Abdul Aziz. Itu hartanya dikembalikan semua ke negara. Bahkan harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara. Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek karena beliau diracun. Meninggal diracun oleh keluarganya sendiri. Jadi mungkin karena sebelumnya kan yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur. Apa-apa terjamin, fasilitas full. Tapi di zaman Umar nggak boleh semacam itu. Dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Kalau ada harta-harta yang dulunya dari kas negara, dari Baitul Mal, semua disuruh mengembalikan. Nanti ada dari keluarganya sendiri, ada yang tidak suka. Dan mengupah seorang pembantu, pembantunya Umar sendiri untuk racun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi jauh. Mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Jadi sebelum meninggal yang meracuni itu kamu pergi yang jauh disangoni. Iya, lo itu Umar. Dia khawatir karena ini kan dia cuma alat kan. Ada yang bayarin. Oke, di situ juga ada cerita wirainya dia. Misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu. Beliau itu kalau kerja
Kalau urusan negara ya pakai lampunya negara, ndak apa-apa. Tapi begitu ganti urusan pribadi, lampunya ganti yang lampu pribadi. Jadi, meskipun di ruangan yang sama ya dia nggak mau. Itu namanya hati-hati. Makanya anaknya protes. Karena kok makanannya kok kita ini rancai, makanannya kasar, terus lebih enak temen-temennya. Anaknya kan protes. Terus Umar bilang, anakku, apakah kamu senang makan makanan lezat tapi besok bapakmu masuk neraka? Perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi. Ya mikirnya jangan cuma sekarang. Kalau mau korupsi ya sekarang enak-enak, lezat-lezat, hidup nikmat. Tapi besok masuk neraka. Dan jangan salah, akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Kalau orang cerdas, pasti ndak pilih itu. Oke, bahkan beliau satu ketika ada cerita pengen apel. Terus ada keluarganya, pingin apel kok nggak ngomong-ngomong. Dibeliin apel itu sekeranjang, tapi disuruh ambil lagi. Ya terima kasih sudah dibelikan, mbak pulang lagi aja, ndak apa-apa. Nah, terus ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, dikasih hadiah kan ndak apa-apa. Nabi dulu juga menerima hadiah. Jawabannya Umar, ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah. Orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang yang ngasih hadiah saya, itu bukan hadiah, pasti suap. Besok kalau dia butuh apa-apa sih mesti diungkit lagi. Ini mesti disinggung-singgung lagi. Aku nolaknya ya susah karena sudah terlanjur menerima. Seandainya tak diterima maka enggak lah. Itu namanya warok wirai.